Musim mudik 2025 udah tiba nih, dan salah satu jalur yang sering digunakan adalah jalur tol Trans Jawa. Kali ini pikiranrakyat.com akan menjajal jalur yang sering dilewati pemudik, tol Trans Jawa. Rutenya dari Bandung sampai ke Banyuwangi. Kita akan melihat seberapa jaraknya, estimasi waktunya, dan biaya tol yang digunakan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Penasaran dengan hasilnya? Ikutin! Tol Trans Jawa menjadi satu pilihan pemudik untuk mudik di tahun 2025. Tol ini akan memangkas waktu perjalanan menjadi lebih cepat sampai ke tujuan. Di perjalanan kali ini, kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan rute tersebut. Memulai perjalanan dari Bandung, kami akan menyusuri Tol Trans Jawa sampai ke Surabaya. Tapi sebelum melakukan perjalanan panjang ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan mobilnya aman. Misalnya, melihat kondisi bannya, apakah tekanan bannya cukup, melihat kondisi lampunya apakah berfungsi dengan baik, melihat air wiper, dan berbagai kondisi lain untuk memastikan mobilnya aman. Kalau gue pribadi sih, gue suka ngelilingin mobilnya dulu, bukannya misi atau apa, itu untuk memastikan kondisi mobilnya benar-benar aman. Oke, semuanya sudah dicek, let's go! Oke, jadi Sobat PR, ini kita udah mendekati ujung jaya. Perlu jadi catatan ya Sobat PR, kalau misalnya ngelewatin Cisumdawu, itu harus siap-siap banget karena cuman ada satu rest area di jalan ini, itu ada di kilometer 200, antara 203 atau 204 Sobat PR. Yang tadi gue lihat itu rest area itu bukan rest area gede gitu Sobat PR. Itu jadi harus dipersiapkan. Itu mungkin hanya bisa untuk buang air atau membeli makan, tapi kalau untuk yang lainnya itu ada di rest area yang udah masuk ke tol Trans Jawa. Langit cukup cerah dan kondisi sedikit berawan. Sedangkan kondisi di jalan tol bisa dibilang masih relatif sepi. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, kami tiba di rest area pertama, yakni rest area kilometer 287A yang mengarah ke arah Jawa. Nah Sobat PR, ini kita lagi istirahat nih di rest area kilometer 287A. Karena dalam perjalanan jarak jauh ini, apalagi saat puasa, itu penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh. Buat Sobat PR yang masih mau berpuasa, mungkin seperti gua gitu ya, itu gak apa-apa banget. Di rest area ini bisa istirahat mungkin 15-30 menit, itu udah cukup. Udah gitu bisa juga beribadah dulu, sholat dulu. Di sini juga ada musolanya, fasilitas lengkap. Tapi bagi Sobat PR yang memilih untuk tidak berpuasa, itu juga gak masalah. Karena di sini fasilitasnya lengkap dan di sini banyak banget makanan yang bisa dipilih. Di sini belakang saya ada bakso soto Wonogiri, di depan sana ada kebab, dan banyak lagi makanan lainnya yang bisa dibeli. Jadi gak usah ragu untuk datang ke rest area kalau udah mulai lelah. Setelah tim beristirahat, perjalanan dilanjutkan kembali dan cuaca kini berubah agak sedikit mendung ketika kami mulai memasuki daerah Jawa Tengah. Bahkan kondisi rintik-rintik hujan sempat turun pada saat sore hari, membuat mengemudi harus lebih berhati-hati. Memasuki JT Kali Kangkung yang mengarah ke Semarang, hari mulai malam dan jalanan masih basah, imbas hujan deras sebelumnya. Dan kondisi ini bertahan sampai kami memasuki Banyumanik dan makan di rest area daerah Jawa Timur. Perjalanan jarak jauh tentu melelahkan, istirahat sedikit tidak ada salahnya, apalagi sambil menyantap hidangan khas Jawa Timur, yakni rawon. Cukup untuk menyegarkan selama perjalanan yang masih cukup jauh sampai ke Surabaya. Halo Sobat PR, hari ini kita di hari kedua program Sisir Mudik. Sekarang kita udah di Surabaya nih, kemarin kita udah puas banget ngejajal jalur tol Trans Jawa. Hari ini agak beda nih, karena kita bakal ke Banyuwangi, yang mana jalannya itu bukan hanya tol, tapi juga ada jalanan yang berkelok-kelok sampai ke Banyuwangi. Gimana keseruan dan juga apa saja yang dibutuhkan pada trip mudik kali ini? Ikutin. Puas berjalan-jalan sambil mengambil gambar di daerah Surabaya, perjalanan dilanjutkan kami menuju ke daerah Situbondo. Dan lagi-lagi sama seperti hari pertama, kami melintasi tol dalam kota Surabaya yang terhitung luas. Tapi jalannya cukup sepi dan di sini kami bisa agak nakal memacu kendaraan hingga kecepatan 120 km per jam.
melintasi tol tersebut, akhirnya tibalah kami di gerbang tol Probolinggo Timur, yang menjadi akhir dari rute tol dalam kota Surabaya. Untuk melintas ke daerah Situbondo, Banyuwangi, dan sekitarnya, maka para pemudik harus melalui jalur Pantura. Halo Sobat PR, kami sedang berada di Jalan Pantura, tepatnya di daerah Situbondo yang mengarah ke Banyuwangi. Ini bisa dilihat kondisi jalannya seperti ini, hanya ada satu jalur untuk masing-masing arah. Harus sangat perhitungan dan berhati-hati di jalan ini karena banyak kendaraan berat. Dan sebagai informasi, ini tuh jalannya masih sekitar 4 jam dari kota Banyuwangi dan 5 jam ke Pelabuhan Ketapang. Jadi untuk Sobat PR yang mau melalui jalan ini, semoga bisa menjadi informasi yang menarik. Sempat berhenti untuk beristirahat sejenak, perjalanan dilanjutkan melalui jalur Pantura mengarah ke daerah Situbondo, dan di sini pastinya para pemudik akan melalui PLTU Paiton yang menjadi salah satu spot wisata khas di sini. Namun ada satu perhatian khusus yang harus diperhatikan. Karena jalur Paiton itu cukup kecil, hanya bisa digunakan masing-masing satu jalur beriringan. Dan di sini terdapat marka garis panjang tak terputus, yang artinya pengemudi tak boleh menyalip kendaraan di depannya. Halo Sobat PR, ini sekarang kita di rest area utama. Buat Sobat PR yang belum tahu, ini adalah salah satu rest area yang gue bilang itu paling besar di Indonesia dan juga di Jawa. Kenapa begitu? Karena di rest area ini fasilitasnya lengkap. Di sini tuh ada hotel, ada cafe, dan yang paling menarik adalah adanya tempat peristirahatan yang view-nya itu langsung ke pantai. Dan buat Sobat PR yang mudik ke daerah Bali, Banyuwangi sekitarnya, pasti bakal melewati rest area ini dan bisa dijadikan salah satu opsi untuk beristirahat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rest area utama raya ini merupakan rest area yang beda karena lebih mirip ke tempat wisata. Fasilitasnya banyak, ada pusat perbelanjaan, kafe, musola, dan tempat beristirahat dengan pemandangan pantai utara. Dan kabar baiknya, rest area ini pasti akan dilalui para pemudik yang mengarah ke Banyuwangi atau bahkan Bali. Karena ini merupakan salah satu titik terluar di Pulau Jawa. Dari rest area utama, kami balik lagi menyusuri Paiton untuk menuju Surabaya. Dan dari Surabaya, kami langsung mengarah ke destinasi berikutnya yakni Kota Salatiga dengan perjalanan kurang lebih 8 jam dengan jarak lebih dari 346 km. Halo Sobat PR, hari ini hari ketiga program Sisir Mudik dilakukan. Setelah kemarin kita menjajal jalur arah Situbondo, yang mana kita masih melewati tol dengan jarak ratusan kilometer. Sekarang kita sudah ada di Salatiga, dan hari ini kita akan melakukan sesuatu yang beda. Kita akan menjajal jalur Pantura kembali menuju arah Jawa Barat. Seperti apa fasilitas kondisi jalannya sebelum dilewati mudik Lebaran 2025? Ikutin. Sobat PR, sekarang kita berada di rest area 389 dan di belakang saya sudah ada posko mudik yang sedang dipersiapkan. Nah, kita tanya persiapannya seperti apa untuk menghadapi arus mudik 2025. Nah, halo Pak, kenalan dulu, saya Alza dari Pikiran Rakyat. Boleh tahu ini Bapaknya siapa? Siap, saya Ibda Ferokta Ya. dari Polres Kendal. Oh, dari Ya. Polres Kendal. Oke Pak, boleh diceritain sedikit nggak Pak, persiapan arus mudik 2025 itu sampai sekarang itu kayak gimana? Persiapan arus mudik di tahun 2025 dengan sandi operasi ketupat sudah disiapkan jauh-jauh hari, dimulai dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 9. Oh, artinya per hari ini itu udah mulai ya Pak? Sudah mulai. Oke. Tadi malam sudah mulai. Itu artinya kepadatan lalu lintas sudah mulai ada terlihat? Untuk dimulai tanggal 23 belum ada nampak kepadatan arus. Karena diperkirakan nanti di tanggal 27. Oke. Tapi dari pihak kepolisian sendiri kira-kira kalau untuk jalur ini tuh udah ada belum prediksi kepadatannya itu bakal kapan? Sudah ada. Dari Korlantas menyampaikan diberlakukan one way di tanggal 27 mulai jam 14.00. 27 mulai 14.00. Iya. Nah, artinya saat one way ini bisa dimasuki untuk dari pemudiknya itu kayak gimana Pak skemanya? Skemanya nanti jalur digunakan pemudik dijadikan satu ke arah Jawa Tengah.
cuman satu jalur aja, Iya. Pak. Artinya ini nanti bisa dioperasikan juga saat Siap, betul. Siap. Iya. Oke. Terus kalau untuk fasilitasi posko mudiknya dari Polres Kendal ini apa aja, Pak? Fasilitas mudik kita siapkan ada kursi pijat, Ya. ada tempat istirahat pemudik, terus ada makanan. Oke. Dan Ya, untuk jam operasinya kayak gimana, Pak? Kalau boleh tahu. 24 jam. 24 jam. 24 jam kita semua tidak bergantian, Pak. Ada 2 regu, Pak. Oke, artinya nggak akan kosong ya? Iya, tidak akan kosong melayani pemudik sesuai dari petunjuk buat nyaman, keluarga aman. Itu dia Sobat PR, dipastikan mudik di 2025 ini aman karena banyak posko mudik seperti ini dengan pelayanan yang siaga 24 jam. Setelah melintasi tol dengan panjang ratusan kilometer di 2 hari terakhir, pada hari ketiga dan keempat, kami mulai memasuki rute Pantura yang memasuki daerah Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Rute Pantura ini bisa menjadi alternatif irit bagi pemudik arus balik yang tak lagi ingin melewati tol Trans Jawa. Karena selain lebih irit biaya, kondisi jalan Pantura juga sudah mulai diperbaiki sehingga aman untuk dilewati. Dan karena adanya tol Trans Jawa, lalu lintas di sini juga tak terlalu padat. Dan kalaupun padat kendaraan, pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai rekayasa jalan saat arus mudik 2025 dilakukan. Berapa personil, Pak, yang disiapkan untuk di jalur Brebes ini, Pak? Kalau bagi Polres sendiri sekitar 600. 600. Terus kira-kira gimana, Pak, kalau kondisi untuk jalur Pantura ini kira-kira di H-1 dan kira-kira besoknya kayak gimana? Prediksi ini sih untuk prediksi H-1 masih lancar, kemungkinan tanggal 27 28 kan. Oh, tanggal 27 28. Nah, untuk kalau misal udah ada kepadatan gitu udah ada persiapan belum, Pak? Udah persiapan. Ya, apa yang dipersiapkan kalau Yang persiapan tentunya ada buka tutup jalan lah. Tutup jalan. itu udah ada jadwalnya belum, Pak? Atau Tergantung situasi ya, Mas. boleh minta sedikit nggak, Pak, tips untuk para pemudik yang melalui jalur Pantura ini, Pak? Untuk para pemudik ikutin aturan-aturan lalu lintas dan ikutin petunjuk-petunjuk jalan yang diarahkan petugas-petugas di jalan. Salah satu rekayasa jalan juga akan dilakukan di daerah Losari, tempat di mana one way akan diberlakukan. Selain itu, polisi juga menyiapkan skema lalu lintas lainnya untuk urai kepadatan. Halo Sobat PR, ini sekarang kita lagi ada di pertigaan Pospol Polsek Losari. Di samping saya sudah ada Ibda Dede Yohana. Di sini selaku apa, Pak? Boleh? Ya, saya Panit Lantas Polsek Losari. Kanit Lantas Polsek Losari akan menjelaskan situasi terkini dari mudik di daerah Pospol Polsek Losari. Oke, kita tanya-tanya. Gimana, Pak? Jadi untuk rekayasa nanti untuk mudik, di sini di pertigaan, Ya. kita akan bikin trailing dari arah yang menuju ke Jawa Tengah. Oh. Tapi kita akan buka sebagian jadi situasional Ya. yang arah ke masuk ke dalam, arah ke Polsek Pabedilan. Jadi situasional, Ya. kira-kira terjadi crowded dengan selain kita personil terjun semua, nanti kita lihat situasi bisa dipasangkan trailing. Dari arah dalam, Ya. kita akan langsung buang ke kiri Oh. supaya tidak terjadi cross. Ya. Nah, di situ yang biasa terjadi penumpukan kendaraan karena ada cross. Oh, Jadi kita ya. putar ke kiri, baru di depan pom bensin ada U-turn. Oh, Ya, jadi bakal demikian. putar baliknya itu di pom bensin ya, Di Pak? pom bensin Oke. ada U-turn di situ. Udah kami siapkan anggota dengan posnya. Pak, tadi kan kita juga udah dari arah Brebes ya, Pak. Kalau di Brebes itu nanti bakal berlaku sistem satu arah, opsional juga, fungsional juga. Kalau Ya. di sini bakal nggak, Pak? Nah, kalau untuk di sini tadi situasional juga, Ya. kita menunggu arahan dari Polres. Ya. Dari Polres kalau misalnya untuk jalan tol ada one way, otomatis sebagian ada di arteri. Ya. Nah, kita akan mengantisipasinya dengan tadi situasional saja. Namun anggota semua digelar, Oh, oke. semua digelar. Gitu. Sampai kira-kira bakal mengerahkan berapa, Pak, anggotanya, Pak? Untuk di sini Pak, semuanya untuk di posisi ini ada 28 personil. 28. 2 personil. Namun ketika kita memerlukan tambahan, kita bisa menghubungi Polres Ya. untuk ada tim urai lalu lintas atau dari Samapta.
Dan dari daerah Losari ini, setelah kurang lebih perjalanan 2-3 jam, kami kembali memasuki daerah Jawa Barat, tepatnya di Simpang Palimanan. Ini akan menjadi titik krusial pemudik karena mempertemukan arus mudik dari 3 daerah yang padat dilalui oleh para pemudik. Sobat PR, akhirnya kita tiba di Simpang Palimanan. Ini merupakan salah satu titik paling krusial para pemudik karena titik ini mempertemukan pemudik yang berasal dari Majalengka Kuningan, Indramayu Jakarta, dan semuanya itu akan mengarah sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sampai di Bali. Di titik ini juga kami sekaligus mengakhiri perjalanan sisir mudik 2025, memulai perjalanan dari Bandung, Surabaya, sampai Situbondo, kemudian kembali lagi ke Semarang, Cirebon, hingga akhirnya berada di titik ini. Kami juga segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, selamat mudik 2025, sampai berjumpa dengan orang-orang tercinta di kampung halaman atau di rumah Anda masing-masing. Sampai jumpa di video mudik tahun depan.